Banten. Racikan Berita 1. Cabut dan sidang dilanjutkan. Menimbang bahwa tentang rahmat atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Charlie Chandra, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut. Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah melalui proses pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, mengadili menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut, mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 856/B/2025 PN Tangerang tanggal 20 Agustus 2025 sekedar mengenai stakmatnya atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, dengan identitas lengkap seperti cantum di awal putusan ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta pemalsuan surat. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 lembar surat kuasa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pertahanan Gubernur Tangerang di 3 Asa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat pernyataan tanah tangan yang telah dipunyai pemohon dan sendiri keluarga tanggal 9 Februari 2023, 1 bundel sertifikat HB nomor 5 Lemo atas nama Sumita Chandra dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Sukamto SHMKM. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat pemeriksaan yang pada pemeriksaan tingkat banding adalah sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 oleh Menakvonis SHMH sebagai ketua Dr. Parulian Dumban Toruan SHMH dan Haji Saprin Rizali SHMH masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim anggota serta Bobi Artanto Sarjana Hukum Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, akan tetapi dihadiri oleh penasihat hukumnya. Demikian sedang selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja kami hadir di Pengadilan Tinggi Banten menyimak pembacaan putusan banding oleh terdakwa Charlie Chandra, anak Sumita Chandra, yang bukan saja kehilangan tanah keluarganya, tetapi juga harus mengalami represi di penjara. Bahkan di luaran, Charlie Chandra dinarasikan sebagai mafia tanah. Dan saya ingin tegaskan melalui putusan hari ini bahwa
keadilan tidak bisa didapatkan di pengadilan. Orang yang tidak bersalah, yang tanahnya dirampas, tapi tetap dianggap sebagai penjahat dan karenanya melalui putusan pengadilan di Tangerang divonis bersalah. Dan kami berharap semula melalui Pengadilan Tinggi Banten ini ada koreksi dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa Charlie Chandra tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan karena Charlie Chandra memang anak Sumita Chandra, karena Sumita Chandra memang pemilik SHM nomor 55, karena Sumita Chandra itu berada di Australia bukan karena kabur tapi karena sakit dan melakukan pengobatan. Itu yang kami harapkan. Tetapi hari ini ternyata putusan banding masih tetap menyatakan Charlie Chandra bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP. Ini statement kami yang pertama. Yang kedua, meskipun pengadilan tidak memberikan keadilan kepada kita, tapi bukan menjadi alasan untuk kita tidak berjuang. Karena tidak akan pernah ada perjuangan yang sia-sia. Setiap amalan pasti ada hikmahnya. Dan Allah sendiri telah menegaskan tidak akan diubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita memang kecewa, kita tidak puas, kita masih merasa tidak ada keadilan dari putusan pengadilan karena ternyata Charlie Chandra masih divonis bersalah. Namun di sisi yang lain, bagian dari tahadus bi ni'matillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata perjuangan emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat, juga Pak Narko yang terus mendampingi, juga Bapak Muhammad Saidido yang terus hadir di sidang dan bahkan terus menyampaikan informasi yang benar tentang peradilan kepada publik melalui sejumlah sosial media. Perjuangan dari LBH AP Muhammadiyah yang dipimpin oleh Bang Gufroni SHMH, juga ada Bang Samsir Jalil, juga pembersamaan aktivis dari Banten sendiri oleh Pak Khalid, oleh Pak Misri, juga kawan-kawan dari Banten lainnya, oleh aktivis mahasiswa, Bung Rizky, juga ibu-ibu yang terus hadir, Bu Menu, ada Bu Susi, Bu Desi dan yang lainnya. Ini tidak pernah dianggap sia-sia karena yang pertama, tentu saja masing-masing kita akan mendapatkan pahala dari Allah dari setiap amalan yang kita lakukan. Amin, amin. Dan kita membela Charlie Chandra bukan karena sara, bukan karena suku, etnis, agama, tapi karena kebenaran. Karena Charlie dizalimi, maka kita hadir membela Charlie, dan buah daripada perjuangan tadi tetap kita harus syukuri. Alhamdulillah, hakim mengoreksi lamanya sanksi pidana bagi Charlie Chandra terlepas Charlie tetap dinyatakan bersalah, yakni Charlie Chandra divonis bersalah namun vonisnya dikurangi. Yang semula Charlie Chandra divonis 4 tahun penjara, sekarang divonis di tingkat banding 1 tahun penjara. Alhamdulillah. Itu statement kedua. Statement ketiga, Pengadilan Tinggi justru mengoreksi pertimbangan dari majelis hakim di tingkat pertama. 2 hal catatan saya yang penting. Pertama, Charlie Chandra itu bukan pelaku utama, hanya turut serta. Jadi yang terbukti adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP-nya, bukan 263-nya. Sementara di Pengadilan Negeri Tangerang dipaksakan seolah-olah Charlie yang memalsukan dokumen, padahal Charlie tidak pernah mengisi formulir 13. Dalam pertimbangan di Pengadilan Tinggi, Charlie karena tidak mengisi, jadi bukan pihak yang melakukan pemalsuan dokumen langsung, walaupun itu sebenarnya bukan pemalsuan dokumen tapi saya hanya menjelaskan konstruksi hukumnya bahwa Charlie berubah statusnya dari pelaku utama dianggap sebagai turut serta. Dan saya mendapat kabar notaris yang menjadi kuasa hukum Charlie, yakni notaris siapa? Sukamto, juga ditahan. Infonya karena tekanan publik, kasus ini tidak bisa disembunyikan, maka pelaku utama juga harus diadili. Nah,
ini membuktikan bahwa tidak ada ruang yang kosong dalam peradilan kita. Terlepas oligarki yang mampu mengendalikan, tetapi oligarki tidak bisa membendung suara-suara publik, suara-suara masyarakat yang hari ini mengubah. Ya, ini terima kasih kami kepada masyarakat yang mendukung Charlie Chandra. Dukungan masyarakat itulah yang mengubah ya putusan yang tadinya seolah menjadi pelaku utama dan hari ini menjadi turut serta, dan akhirnya vonisnya diturunkan dari 4 tahun menjadi 1 tahun penjara. Ini catatan pertimbangan saya dalam menyimak putusan tadi. Yang kedua, ini yang paling penting, Saudara Nono Sampono yang ngeklaim, ngaku-ngaku PT Mandiri Bangun Makmur rugi 270 juta rupiah dikesampingkan oleh majelis tingkat tinggi. Walaupun majelis hakim tingkat tinggi menyatakan 263 adalah delik formil sehingga tidak perlu ada kerugian juga bisa dipersalahkan. Tetapi persoalannya bahwa klaim atau ngaku-ngaku ruginya Nono Sampono itu sudah dikesampingkan oleh pengadilan tinggi. Karena itu kami sedang mempertimbangkan untuk ya melaporkan Saudara Nono Sampono dengan apa? Pasal membuat keterangan palsu di dalam persidangan. Kenapa? Karena semestinya yang tahu adalah si Meti, tapi dalam persidangan Meti selaku legal dari PT MBM yang didirekturi oleh Nono Sampono tidak pernah hadir. Dugaan kami mereka menghindari kebohongan itu makin terbuka karena tidak ada faktanya. Lawang PT MBM yang nerima tanahnya justru dia untung beliung, yang merampas tanah dan menguasai tanah dan menikmati tanah itu, dan sekarang tanah itu sudah menjadi kawasan PIK 2, bahkan sudah dijual sebelum putusan ini ada, sebelum PT MBM punya SHGB yang sebelumnya di atas SHGB itu ada SHM 055 milik keluarga Sumita Chandra. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, dan saya mohon kepada para tokoh hadir. Tadi sudah saya perkenalkan, ada Bang Saididu, ada Pak Sunarko, untuk bisa menyampaikan ya statement dalam membersama ini seperti apa suka dukanya dan bagaimana memberikan komentar terhadap putusan tersebut. Tapi sebelum itu, karena ada Bang Gufroni yang juga kuasa hukum yang tadi satu-satunya penasihat hukum yang hadir di persidangan karena yang bawa toga, saya tidak bawa toga. Mohon statement dulu dari Bang Gufroni, selanjutnya setelah itu Pak Saididu. Silakan Bang Gufroni. Geser aja biar nggak ini berubah kameranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi memang saya yang ke depan karena kebetulan saya yang kebetulan bawa toga. Jadi teman-teman PH tidak bisa duduk depan. Jadi intinya adalah apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Kosinuddin, tetap bagaimanapun juga ini bagian dari ikhtiar kita dalam melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang dizolimi oleh pengembang PIK 2. Jadi bagaimanapun juga kami tetap istiqomah dalam melakukan pembelaan untuk mendampingi orang-orang yang terampas tanahnya, yang diambil empangnya, yang digusur sawahnya, dan selama proyek raksasa ini masih menggerogoti tanah-tanah di Tangerang dan Serang dan Banten umumnya, maka kami dari LBH APPP Muhammadiyah akan siap bersama masyarakat yang tertindas. Kami akan setia mendampingi orang-orang yang dikriminalkan, termasuk beberapa yang sedang juga kami tangani di beberapa polisian. Demikian sebagai sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi lanjut, Pak. Ya, silakan. Masyarakat Indonesia tahu hari ini 4 pemeriksaan di penegakan hukum yang terkait dengan PIK 2. Ini pengadilan tinggi tadi baru membacakan putusan Charlie Chandra. 300 meter dari sini pengadilan negeri Serang sedang mengadili kasus pagar laut. Di Polres Tangerang sedang dipanggil rakyat-rakyat yang mempertahankan tanahnya oleh polisi karena laporan kepala desa itu dari Ence. Kemudian hari ini saya dapat informasi 7 orang desa Kohot dinyatakan tersangka karena mempertahankan haknya dari PIK 2. Jadi coba bayangkan tiap hari ruang pengadilan, ruang penegak hukum di Banten hanya disibukkan melayani PIK 2. Saya pikir ya mungkin ini beginilah bibit gasa kedua kalau seperti ini ya, kejadiannya. Jadi saya minta perhatian karena semua orang disibukkan hanya melayani PIK 2. Berapa uang negara habis oleh penegak hukum, teman-teman polisi hanya melayani PIK 2 dan menggusur rakyat. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya supaya publik paham bagaimana sih rekonstruksi hukum tentang Charlie Chandra. Begini, Bapak Charlie Chandra membeli tanah dari Paul siapa? Bukan Paul Chandra. Paul Chandra. Hairul Wijaya. Yep. Dari Hairul Wijaya yang mengaku membeli dari Depiknio. Nah, tahunnya. Tak, saya susah saya. Jadi saya ulang ya, rekonstruksi hukumnya supaya publik lebih paham ini apa yang terjadi sebenarnya. Jadi bapaknya Charlie Chandra, Sumita Chandra, membeli tanah dari Hairul Wijaya. Hairul Wijaya mengaku membeli tanah dari Depiknio. Sumita Chandra tidak tahu bahwa itu ada pemalsuan Paul Wijaya, cap jempol Paul Chandra ke Depiknio. Terus kenapa pada saat itu keluarga Depiknio langsung menyerahkan kuasa ke PIK 2? Itu yang langsung menyerahkan kuasa ke PIK 2. Dan orang tidak tahu bahwa dipalsukan. Kenapa yang dikalahkan langsung adalah, yang disalahkan langsung adalah Sumita Chandra. Nah, karena langsung diambil alih seakan-akan tanah yang bersengketa di Depiknio dengan pemalsu cap jempol itu seakan-akan sudah tanahnya PIK 2. Nah, PIK 2 lah yang berhadapan dengan siapapun. Nah, padahal yang ini kan perkara belum selesai. Apakah betul tanah ini tanah Depiknio ataukah tanah orang lain? Tidak pernah selesai. Nah, yang menariknya tadi terbuka di persidangan, kenapa BPN Banten langsung mengubah SHM menjadi SKGB? Karena katanya jaminan dari PIK 2. Loh, ada boleh jaminan PIK 2 bisa mengalahkan hukum. Nah, ini fakta hukum yang terbuka di persidangan. Saya bukan ahli hukum, tapi kelihatannya lebih pintar sedikit saya dari ahli hukum tadi. Hari ini lebih pintar saya. Nah, coba bayangkan. Hanya jaminan PIK 2 bahwa itu tanahku, maka batalkan sertifikatnya Sumita Chandra yang menurut aturan tidak boleh, harus lewat pengadilan, tapi karena jaminan bahwa itu tanahku. Artinya kalau PIK 2 menyatakan seluruh Banten ini tanahku dan datang ke BPN Banten, maka berubah semua tanah ini menjadi tanah PIK 2. Ini menurut saya penasihat hukum harus menuntut ini, karena ini betul-betul kesalahan fatal bahwa perubahan sertifikat yang sah milik milik Sumita Chandra diubah menjadi SHGB oleh BPN hanya karena satu, jaminan dari PIK 2 bahwa itu tanahku. Yang kedua, tanah itu sudah dikuasai secara fisik dengan paksa menggusur orang. Yang ketiga, bahwa dia sudah mengganti-ganti rugi kepada yang mengaku pemilik. Tidak ada saya bahwa dia tidak ada bukti bahwa Depiknio itu ada pemilik. Nah, 3 dasar hukum ini kok bisa dijadikan membatalkan sertifikat hak milik? Nah, saya pikir saya punya keyakinan penegak-penegak hukum mendengarkan orang bodoh seperti Said Didu ini mengajari dia hukum bahwa ini sangat salah mengambil keputusan. Karena kalau modus ini dijadikan sebagai jurisprudensi kemana-mana, maka PIK 2 bisa menguasai seluruh Banten dengan mengakui mendatangkan preman, menduduki tanah dan mencari orang yang mengaku pemilik tanah dan memberikan jaminan ke BPN, ubah tanah Said Didu sebagai tanah. Oh itu. Nah, itu yang satu. Nah, itulah menurut saya kita akan terus berjuang karena kesewenang-wenangan PIK 2 menyibukkan semua aparat penegak hukum tiap hari hanya untuk merebut tanah Banten. Itu kita harus berjuang. Tiap hari kami hanya begini berjuang, tapi insya Allah kelihatannya kami bersyukur tadi bahwa ada kemajuan pemikiran dari penegak hukum bahwa tidak boleh sewenang-wenang. Dan tapi kita tidak berhenti berjuang
bahwa PIK 2 juga tidak boleh terus melanjutkan ke sewenang-wenangannya ini menguasai Banten. Karena kalau dia ini dilakukan terus, maka Banten ini habis. Dan saya pikir mereka juga akan melakukan seluruh Indonesia hal yang sama. Ini saya pikir hikmah dari perjuangan ini, akhirnya saya paham ternyata merubah sertifikat orang itu boleh, jaminan orang kuat itu tanahku. Dan menggusur orang dengan membawa preman dan memberikan ganti rugi kepada orang yang mengaku tanah. Betapa rusaknya negeri ini oleh kelakuan daripada PIK 2 yang dipimpin, mohon maaf, pimpinannya adalah jenderal yang berbeda dengan Jenderal Sunarko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan ahli hukum, saya hanya aktivis yang peduli terhadap penindasan rakyat. Sebutkan kan Nono yang Cukup jelas tadi dijelaskan oleh lawyer Pak Fajinudin dan Pak Saididu bahwa di Banten ini terjadi penindasan, ya, penindasan oleh yang namanya perusahaan PIK 2. Dan itu bukan terjadi hanya pada Charlie Chandra saja. Hari ini saja terjadi itu di pengadilan negeri. Masalah pagar laut. Kaitannya dengan PIK 2. Di desa Kohot dengan di desa Encele, beberapa rakyat dipanggil oleh kepolisian. Dan ada yang sudah dinyatakan tersangka karena dia tidak mau menjual lahannya. Jadi ada penjajahan terhadap rakyat Banten oleh perusahaan PIK 2. Ini mungkin kira-kira sama dengan POC. Mirip dengan POC. Kalau dulu POC Belanda, sekarang ini pribumi campur ini keturunan Cina. Oligarki rakus. Kesimpulan saya atau saya harapkan, mari rakyat Banten bersatu melawan penjajahan ini. Kalau kita takut dan kita lemah, makin senang dia. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Fajinudin, suatu kaum itu tidak akan dirubah nasibnya oleh Tuhan kalau kita sendiri tidak mau berupaya merubahnya. Karena itu adalah bersatu melawan kebenaran, melawan kezaliman. Pegang teguh kebenaran. Nah, jadi jangan takut. Kalau takut ya seperti ini. Ini penjajahan, benar-benar penjajahan. Nah, karena itu sekali lagi kita mari bersatu. Kelihatan sekarang sudah mulai merubah ada perubahan-perubahan. Contoh kan keputusan tingkat 1 di pengadilan negeri 4 tahun dibanding 1 tahun. Setelah di pengadilan tinggi ini banding tinggal 1 tahun. Ada apa ini? Itu karena perlawanan kita. Tapi tetap saya katakan keputusan banding itu juga penuh rekayasa. Jauh dari keadilan. Jauh dari keadilan. Ceritanya panjang banget. Karena itu, mari kita bersatu, kita lawan itu ketidakadilan. Anggap itu PIK 2 itu POC. Iya, jelas. Ya, POC. POC itu masih mending, itu asing semua. Di sini banyak pribuminya. POC cuma dagang, nggak ambil tanah. Kata Pak Saididu, POC ini cuma banyak ngibul kita saja dagang. Dagang. Kalau ini ambil lahan tanah. Buntutnya lama-lama orang Banten dibuang ke Selat Sunda sana itu. Apa mau? Apa mau? Nah, saya harapkan sekali lagi kita mari bersatu. Yang kita berjuang tidak boleh pesimis. Siapapun yang kita hadapi, segala risiko ya kita siap hadapi. Tapi jangan ada yang jangan ada yang takut. Dan kepada pejabat aparat, mau itu BPN, mau itu pemerintah daerah dari tingkat desa sampai sini, mau itu kepolisian, kejaksaan, kau jangan mau jadi anjingnya penjajah PIK 2. Ini kelihatan sekali. Pengadilan ini penuh rekayasa.
pasti susupan dari PIK 2 itu udah masuk ke aparat tuh. Mau di BPN, mau di pengadilan, mau di kejaksaan, mau di kepolisian. Saya harapkan para aparat ini jangan maulah kamu menindas rakyatmu, saudaramu sendiri, karena ada iming-iming ya dari manusia-manusia rakus seraka ini. Oligarki hitam. Ya, oligarki hitam atau kuning nggak tahu lah. Pokoknya bajingan yang menindas rakyat Banten. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu, bersuara. Jangan takut bersuara untuk kebenaran, untuk kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Samsi dulu. Oke. Pak Walid dekat Bang Samsi nanti sekalian. Halo Pak Walid. Pak Walid ya. Bang Samsi dulu. Bang Samsi dulu. Ini orang Banten ya. Ya, hari ini kita menghadiri sidang banding perkara kali Chandra. Ya, perkara ini cukup panjang ya. Yang pada saat dalam ada pasal ikut sertaan pasal 55 ya. Yang mestinya pasal 55 itu hukumannya di bawah dari 5 tahun ya. Tapi Cali Chandra pada awalnya ketika proses sedang berlangsung untuk pemeriksaan, beliau itu langsung ditangkap. Jadi memang dalam perkara-perkara perampasan tanah ini, memang mereka menggunakan aparat, ya tentunya pemilik-pemilik lahan yang mempunyai sertifikat yang sah, itu pertama mereka diusir, digusur. Seperti juga Cali Chandra ini. Jadi tadi ditangkap itu dikenakan sesuai dengan pasal yang berhubungan tindak pidananya lebih dari 5 tahun. Luar biasa itu perjuangannya itu. Sampai dari awalnya 2013 itu lahan yang dipakai sebagai tambak itu adalah lahan yang memang sedang digunakan, tapi penjaga tambak sendiri diusir. Kemudian pada waktu itu juga tambaknya diuruk, sehingga prosesnya itu mulai dari situ untuk pengambil alihan lahan. Sehingga pada waktu itu ada kompromi juga, kesepakatan dengan Pantai Indah Kapuk. Jadi orang tua Cali Chandra ini, Suminta Chandra ini diajak berdiskusi untuk jual beli lahan ini. Ada chattingnya itu kita sampaikan juga dalam sidang kemarin di Pengadilan Negeri Tangerang. Kemudian juga itu juga pada saat prosesnya di situ, kita pada saat di Pengadilan Tangerang itu juga dibuktikan kalau memang orang tua Cali Chandra itulah ada pemilik lahan tersebut dengan sertifikat hak milik pada tahun 1988. Setelah itu dia melakukan pembayaran PBB itu rutin. Nah, karena memang tidak berhasil menguasai secara wajar jual beli lahan, akhirnya Pantai Indah Kapuk, Aguan dan kawan-kawan itu berusaha merampas dengan segala macam cara, ya salah satunya seperti ini. Dia lakukan ya kriminalisasi. Jadi dia panggil orang yang ada namanya tuh di sertifikat lahan itu, yang di sini ada Lipinio, dicarilah keluarga Lipinio itu, sehingga diproses untuk dia memberikan kuasa kepada Aguan. Nah, kemudian disitulah kemudian proses untuk diaku kalau dia adalah pemilik. Nah, yang pemilik sertifikat asli ini yang sampai tahun 2023 itu rutin membayar PBB, yang pada saat itu dia juga akan membalik namakan dari orang tuanya yang sudah meninggal ke nama dia, itu malah dikriminalisasi, ditangkap hanya berdasarkan formulir saja. Jadi untuk itu kita masyarakat Banten terutama Pak Holid, ya saya rasa sudah cukup kompak ya sejak setahun ini berusaha untuk mengusir mereka. Jangankan masyarakat Banten, kita yang datang untuk melakukan advokasi aja, kita juga pernah diusir ya. Halau kita untuk keluar dari wilayah itu, karena pada waktu itu PSN itu dianggap PSN yang hampir seluruh 9 kecamatan. Jadi kita tidak hanya masuk ke 1.700 hektar itu, di luar itu pun kita diusir-usir. Jadi sekarang itu sudah tidak ada lagi, tapi masih banyak cara-cara perampasan lahan yang ada seperti ini. Sehingga Cali Chandra adalah tokoh sebenarnya dalam masyarakat Banten memperjuangkan haknya, dan kita akan memperjuangkan terus. Tapi alhamdulillah hari ini Pengadilan Tinggi mendengar paling tidak juga ada menimbulkan rasa bahagia juga buat keluarga Charlie,
yang tadi dihukum 4 tahun, dia yang mempunyai istri dan 3 orang anak akan mendapatkan rasa lega sedikit lah ya. Yang tadinya 4 tahun turun dari 1 tahun, dipotong dengan masa tahanan. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, mari kita terus berjuang untuk membela hak-hak kebenaran. Kita usir mereka yang memang berusaha untuk merampas lahan yang ada di wilayah Banten ini. Silakan Pak Lid. Baik, langsung ya. Dari rangkaian kisah-kisah yang sudah diceritakan para tokoh-tokoh tadi, ini kita harus melihat rangkaian ceritanya dan kemudian mempunyai pengertian di dalam pikiran, terutama adalah semua rakyat Banten. Saya pikir ini bukan hanya rakyat Banten, tapi juga sampel persoalan yang ada di Banten ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Terjadi di Riau, terjadi di NTT, di Lombok, di Papua, bahkan hampir di setiap pelosok wilayah negeri bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Artinya dari cerita rangkaian-rangkaian tadi sudah jelas bahwa hukum adalah dijadikan alat untuk kekuasaan. Jadi hukum menjadi alat kekuasaan untuk menggepuk rakyatnya sendiri. Dan kemudian kekuasaan ini juga dikendalikan oleh oligarki hitam. Lalu kemudian kita sebagai rakyat, ketika bangsa Indonesia ini dikendalikan oleh oligarki, dan kemudian bangsa kita sendiri menggunakan hukum sebagai alat untuk menggepuk rakyatnya sendiri ketika rakyatnya untuk mempertahankan hak hidupnya, ruang hidupnya, yaitu persoalan agraria. Saya pikir ini sangat miris sebagai rakyat Indonesia. Jangan sampai kemudian rakyat Indonesia menyesal menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Konoha. Saya mohon kepemimpinan hari ini bangsa Indonesia jangan sampai seperti warisan dari kepemimpinan yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kami sebagai rakyat Banten tidak sudi dan tidak mau berdiam diri ketika ruang hidup kami dirampas secara pelan-pelan atau mau dirampok secara bergenerasi. Maka kami katakan kepada seluruh rakyat Banten khususnya, mohon ini jangan disepelekan. Ini adalah ayat yang harus kalian baca bahwa Banten dalam kondisi yang sedang dirongrong secara bergenerasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya Indonesia tidak lagi sebagai negara hukum. Tidak lagi hukum sebagai panglima di negeri kita. Akan tetapi nyata-nyatanya Indonesia adalah negara kekuasaan atau mastat, negara yang diatur oleh siapa yang punya uang. Maka dari itu kita lihat di Pengadilan Tinggi, kami hadir untuk mengawal kasus-kasus yang ada di Banten yang nyata-nyatanya ternyata pesanan oligarki. Di sini sebagai contoh bahwasannya terjadi perampasan tanah yang ada di Desa Lemo, itu sebagai contoh, dan masih banyak lagi. Di Banten ini terjadi perampasan tanah, saya bawa poster ini, perampasan sawah, sungai, bahkan jalan-jalan yang ada di desa, aset tanah negara itu dirampas yang namanya oligarki PIK 2 tersebut. Nah, bahkan kasus ini adalah kasus yang berani untuk melawan oligarki PIK 2. Pak Charlie adalah salah satu orang pejuang yang berani untuk melawan PIK 2, mempertahankan haknya yang dirampas oleh PIK 2. Dan masih banyak lagi di Banten ini terjadi perampasan-perampasan, tapi silent majority gitu. Artinya belum berani untuk melawan, dan saya harapkan untuk semuanya
yang tanahnya diganggu atau dirampas oleh yang namanya Aguan dan Antoni Salim oleh korporasi PIK 2 ini, kita melawan bersama. Kita melawan kezaliman. Nah, yang saya heran di sini, di Banten ini ada pejabat-pejabat yang senang acaranya disponsori oleh PIK 2. Baru-baru ini ada acara HUT Banten maupun di Tangerang maupun di Serang, itu mereka pejabat-pejabatnya bangga acaranya disponsori oleh PIK 2. Padahal sudah terang benderang PIK 2 adalah zalim. PIK 2 adalah perampas tanah rakyat, perampas tanah negara. Dan ini fakta pahit, para pejabat maupun aparat kepolisian, pengadilan, ini warning. Kalian sebagai pelayan rakyat yang seharusnya membela rakyat dan melayani rakyat, bukan melayani oligarki. Terus terjadi lagi di dalam regulasinya. Jadi ini adalah hal yang sudah dipersiapkan dari awal. Tata ruang juga sudah dirampas melalui regulasi Perda nomor 1 tahun 2023 di Provinsi Banten. Melalui DPRD-nya kami sudah audiensi bahwasannya itu terjadi kong kali kong antara PIK 2 dengan pejabat-pejabat yang ada di Banten. Maka dari itu saya ingatkan, wahai para pejabat, berhentilah untuk menzalimi rakyat. Wahai para aparat kepolisian, jangan megegeng, jangan berdiam diri. Kalian harus bergerak untuk membela rakyat, bukan melayani oligarki. Maka dari itu di sini juga saya serukan untuk bebasnya Pak Charlie Chandra. Pak Charlie Chandra adalah korban dari perampasan tanah yang dilakukan oleh oligarki PIK 2. Jadi saya serukan di sini, kita harus kawal agar kasus ini tuntas, agar Pak Charlie Chandra bebas tanpa syarat. Bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie sekarang juga. Bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie sekarang juga. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama bentar aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Garuda kita sudah mulai senyuman, sudah mulai ada taringnya, sudah mulai ada, dia akan mulai mematok naga. Tetapi Indonesia tidak akan pernah aman, apalagi Banten, selama orang-orang yang ada di poster ini masih berkeliaran, masih mempunyai nafsu untuk menguasai tanah rakyat. Hormat saya kepada Bapak Charlie Chandra dan keluarga, karena beliau walaupun orang minoritas, tetapi mereka berani untuk speak up, mereka berani untuk berjuang, dan untuk semua rakyat Banten, dan untuk Garuda, kita akan mendukung Garuda. Racikan Berita 1.